Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimantap Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga tercurah senantiasa terlimpah kehadirat para ahlul baitnya, keluarganya, kerabatnya, semua sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Kita bermohon kepada Allah SWT senantiasa berkah, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan iradahnya, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa mendapatkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita, istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah, dan nanti kita bareng-bareng bisa sama keluarga di surga. Amin. Masih bersama Dodi Al-Jambari di Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Kali ini ada hal yang luar biasa. Kita pagi ini akan ketemuan Tuan Guru Suparman Fajar dan sahabat saya, ustadz saya, guru saya, guru silat saya, meskipun nggak pernah berguru saya. Beliau Ustadz Sahal Al-Mudhafari, hayakumullah. Dan kita akan membahas seputar yang ada di sekitar kita. Apa itu? Harta yang paling berharga, keluarga. Kita langsung saja masih bersama Harmoni Indonesia bersama Dodi Al-Jambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah. Seluruh pemirsa Harmoni Indonesia Spesial Ramadan dimanapun berada, dan seluruh ibu-ibu yang hadir di majelis kita hari ini, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada Rasul yang mulia, kekasih kita, pujaan hati kita, teladan kita dalam hidup ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah di hari kelak Allah layakkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga bersama seluruh keluarga kita atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keluarga. Seorang istri diberikan nikmat oleh Allah memiliki suami. Yang hadir ini ada yang belum punya suami? Angkat tangan biar kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Seorang suami diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus adalah amanah diberikan seorang istri. Yang berkeluarga, suami istri dianugerahkan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anak keturunan. Semua yang hadir Allah berikan anak keturunan saleh dan saleh, amin. Seluruh pemirsa Harmoni Indonesia dimanapun berada, yang belum diberikan keturunan oleh Allah, Allah berikan keturunan. Amin ya rabbal alamin.
Karena inilah yang selalu diminta oleh para nabi. Di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kami anak keturunan yang saleh. Keluarga amanah atau tidak? Saya mau tanya, keluarga amanah atau tidak? Amanah. Wajib tidak kita syukuri? Wajib. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dan amanah ini? Yang pertama adalah didiklah, tarbiyahlah anak-anak kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Bila mana kemudian kita berhasil mendidik, mentarbiyah, meninggalkan generasi-generasi anak keturunan yang saleh salehah, sungguh ini adalah harta terbaik kita. Ini adalah investasi terbaik orang tua. Anak keturunan yang saleh dan salehah. Akan tetapi bisa enggak tiba-tiba kita memiliki anak yang saleh dan salehah tanpa kita berjuang, tanpa kita berupaya, berlelah-lelah untuk mentarbiyahnya? Mungkin tidak? Enggak mungkin. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang sungguh-sungguh mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Ketika kelak kita sudah meninggal dunia, karena ini semuanya calon-calon camat, betul enggak? Apa itu calon camat? Semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, yang duduk, yang ceramah, Ustadz Dodi, Ustadz Sahal. Ketika kita meninggal dunia, apa yang kita harapkan? Apa yang kita butuhkan? Yang kita harapkan, yang kita butuhkan adalah doa dari anak-anak kita yang soleh dan solehah. Yang kita harapkan adalah hasil jerih payah yang sudah kita upayakan semasa hidup. Mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Bukankah Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, seluruh amarnya terputus, illa min salas, kecuali 3 hal. Di antaranya adalah awaladun saleh yad'u laha, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka kemudian ini harus menjadi perhatian kita, bahwa di sini ada para bunda-bunda. Maka kewajiban kita adalah menjadi pendidik pertama untuk anak-anak kita. Adapun setelahnya nanti boleh dia kemana saja. Dia sekolah kemana saja. Memilih sekolahan yang mana saja, perguruan tinggi yang mana saja, di mana saja. Tapi hal pertama yang harus dia dapatkan adalah pendidikan terbaik dari para bundanya. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, Hafiz Ibrahim, beliau mengatakan al-um madrasatun. Ibu itu adalah madrasah, sekolah, tempat mendapatkan pelajaran pertama. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Idza adattaha, apabila engkau mempersiapkan ibu-ibu yang salehah. A'adatta tayyiban sya'ban tayyibal araq, maka sungguh engkau sedang mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas. Generasi-generasi yang saleh. Dan pesan dari Nabi SAW untuk para suami, para ayah, dimanapun berada. Ingat pesan Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Suami menjadi pemimpin di rumah, mengayomi, mentarbiyah
keluarga. Maka kalau kita menjadi suami yang kemudian mendidik, mentarbiyah keluarga kita, maka insya Allah akan lahir generasi-generasi yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah meninggal amin ya rabbal alamin. Tetap di Harmoni Indonesia spesial Ramadan akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spesial Ramadan Harmoni Indonesia bersama kita semua. Mari sama-sama kita renungkan sejenak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat-nikmat besarnya kepada kita semua. Coba kita lihat mata kita, Bu. Sampai detik ini masih diberikan cahaya oleh Allah sehingga masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung kita masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Sadarkah kita, Bu? Ini bagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita awali dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semoga Allah catat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak Allah kumpulkan kita di sorga. Amin Allahumma amin. Jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dengar apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Suparman Fajar. Bagaimana keluarga itu kenikmatan yang begitu besar. Namun mari kita sama-sama lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan kita semua, Bu. Nanti boleh buka di surah Al-A'raf ayat 172. Di mana Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di dalam kandungan ibu-ibu kita, kemudian pada saat usia kita 4 bulan, Allah sedang datangi kita, kemudian Allah katakan alastu birabbikum. Allah sedang mengajak kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah adalah Rabb kalian? Ibu-ibu tahu nggak? Di saat kita masih di dalam kandungan ibu kita, kita semua mengakui Allah ini adalah Rabb kita semua. Kita menjawab dengan kalimat qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau ini adalah Rabb kami. Ternyata ibu-ibu semua, Allah sedang mengajak kita dari usia dini. Kita ini harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan di dalam hadis sahih yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladul 'alal fitrah." Kita semua nih pada saat dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Tahukah kita apa itu fitrah? Fitrah ini adalah tauhid kita kepada Allah. Makanya nih, pada saat kita tauhid kepada Allah, kita ini sudah diinstal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Makanya enggak heran ketika kita masih bayi, di usia kita masih bayi, bahkan di jam-jam 3, jam 4 pagi kita selalu bangun dan kita selalu menangis. Tahu enggak, Bu, kenapa alasannya? Ternyata Allah sedang bangunkan kita supaya kita nanti terbiasa bangun di waktu pagi, yakni untuk menjalankan sholat subuh kita, Bu.
Makanya saya sering ketemu para ibu yang mengeluh ketika anaknya udah besar. Kemudian mengatakan, Ustadz, kenapa anak saya kok kalau dibangunin sholat subuh susah? Boleh jadi pada saat bayi, ketika dia bangun di jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh. Kemudian ibu bapaknya kembali, nak ini masih malam nak. Nak tidur lagi nak. Nak tidur lagi. Tanpa disadari ini membuat anak kita tidur kembali di waktu subuh. Kelak pada saat dewasa dia sulit bangun sholat subuh. Sehingga Bu, pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita bahwa dimulai dari rumah tangga adalah diajak kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lihat nggak kondisi anak-anak muda sekarang Bu? Kondisi sekarang saya banyak menjumpai anak-anak Gen Z yang dia lebih bangga mengatakan saya percaya Tuhan tapi saya memilih untuk tidak punya agama. Itu yang dinamakan agnostik. Bahkan menurut catatan atau penelitian di lapangan Bu, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, 2030 akan banyak orang-orang yang ateis yang mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa Bu? Karena tidak ditanami nilai-nilai tauhid di dalam kehidupannya. Sedikit saya mau bercerita. Pernah ada ibu-ibu yang mendengar nggak? Ada sebuah cerita seorang ateis bertemu dengan seorang tukang cukur. Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar saya nggak ceritain di sini Bu. Pernah dengar? Belum. Saya izin cerita boleh? Ada seorang ateis. Seorang ateis datang ke tempat tukang cukur dengan bangganya sambil bilang gini, Kang, karena dia Asgar, asli Garut, oh bukan ya. Bang, lu tahu nggak Bang? Di dunia ini tuh nggak ada Tuhan. Terus tukang cukur dengan kagetnya bilang, dengan adanya lu masih bisa buka mata, lu sehat. Bahkan lu lihat alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Terus ateis sambil bilang mengatakan, kalau memang benar adanya Tuhan, mana mungkin Tuhan membiarkan mereka yang susah saat ini. Kalau memang benar adanya Tuhan, mana mungkin Tuhan membiarkan mereka lapar saat ini. Kalau memang benar adanya Tuhan, mana mungkin Tuhan membiarkan mereka terkapar. Kemudian tukang cukur sambil ketawa, dengar cerita ini sambil mengatakan, lu ikut gue. No, lihat di pojok ada anak muda, rambutnya gondrong, acak-acakan semeraut. Bu, ini bukan saya Bu ya, bener. Ini bukan saya. Ini orangnya orang beda, bukan saya, ini bukan cerita saya, beneran. Pada saat dibilang, no, di pojok lu lihat ada anak muda gondrong, acak-acakan, semeraut. Lu pengen bilang gak ada gue. Gue tukang cukur. Lu lihat tulisannya barbershop. Gue nyukurin rambut orang. Terus kata seorang ateis, karena dia gak datang ke lu, makanya lu gak cukur rambutnya dia. Kemudian tukang cukur sambil bilang, sama juga dengan lu. Ketika lu lihat mereka yang susah, lapar, terkapar, karena mereka tidak sedang mendatangi Tuhannya. Sehingga Bu, kalau di dalam kehidupan rumah tangga ingin bahagia, maka jawabannya adalah satu, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bu? Setuju. Insya Allah di Ramadan yang mulia ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di dalam Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Masih bersama saya Dodi Aljambari dan kita akan masuk ke saatnya berbagi rahmat. Rasulullah SAW adalah orang yang berikan kesempatan kepada kita, yang bertanya dapat rahmat. Nanti yang jawab dapat rahmat. Yang dengerin tanya jawab dapat rahmat. Yang senang sama tanya jawab juga dapat rahmat. Jadi kita berbagi rahmat. Kali ini kita akan coba bertanya kepada Tuan Guru dulu. Kan ada keluarga yang seringkali kenapa buah apel itu jatuhnya nggak jauh dari pohon? Karena ya namanya buah jatuhnya paling nggak jauh gitu ya.
Kenapa ada anak-anak yang seperti Tarzan? Ada anak-anak yang seperti Mowgli. Bahkan sekarang ini Gen Z yang tadi Ustaz Sahal bilang kok sampai kayak begitu tuh, menanamkan nilai tauhid ke mereka itu mulai dari keluarga. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa kata? Tafadhol Mas Kur. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan yang sungguh luar biasa dan ini menjadi perhatian kita bersama. Pentingnya mengajarkan nilai-nilai tauhid sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Sahal sedini mungkin. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat lisan manusia yang mulia yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim menasihati anaknya perkara penting yang pertama harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat ke-13. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, dia menasihati putranya, la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Para bunda sekalian, kalau ini sudah kita tanamkan terhadap anak-anak kita sedini mungkin, maka insya Allah ini sebagai imunitas buat anak kita, sebagai perisai buat anak-anak kita, seperti apapun nanti pergaulan di luar rumah, karena memang nggak mungkin hari ini kita akan mengekang anak kita. Biarkan mereka menjadi seorang pejuang di zamannya, biarkan menjadi anak-anak yang tumbuh saleh-salehah pada zamannya. Nggak mungkin kita akan mengekang anak kita dengan tidak boleh memberikan, mohon maaf, tidak boleh memberikan gadget, tidak boleh menonton TV dan sebagainya. Ini tantangan kita hari ini. Maka yang paling penting adalah sebagaimana yang dilakukan Luqman terhadap anak-anaknya, tanamkan nilai-nilai akidah. Wallahu khair. Insyaallah. Ustaz Sahal, di undangan biasanya ada surat 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang mohon koreksi kalau saya keliru menerjemahkannya. Dari tanda-tanda kebesaran Allah itu kita sudah didesain oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz, dapat pasangan ya yang itu modelnya gitu ya. Jadi kalau istrinya kayak begini ya suaminya kayak begitu ya gitu ya. Jadi ketika ini yang terjadi di ujung ayat itu kan dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita suruh mikir sepanjang keluarga itu, Ustaz. Jadi keluarga ini memang ngabisin pikiran apa gimana, Ustaz? Betul, Ustaz. Ini menjadi pertanyaan dan renungan bersama buat kita adalah ketika tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari tentang bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah antara lain adalah berpasang-pasangan. Kemudian di ujung ayatnya itu adalah la'allakum yatafakkarun, agar kalian menjadi yang manusia yang berpikir. Terus menjadi pikiran bersama bagi kita, kok begini amat ya dalam berumah tangga, kan biasa gitu. Terus kita selalu saja di antara kita ada yang ribut sono kemari. Ini saya ingat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika usai Nabi diperjalankan Allah Subhanahu wa taala Isra wal Mi'raj. Nabi kumpul bareng dengan para sahabat Nabi yang mulia, kemudian Nabi sampaikan uritu nar. Aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahluha, maka aku banyak lihat para ahli-ahli neraka itu adalah an-nisa, yakni para istri. Sahabat tercengang sambil bertanya, yakfurna, apakah mereka kufur? Qala la, bukan karena kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan juga. Lantas apa? Para istri ini bisa masuk neraka jahanam
Ternyata salah satu jawabannya adalah yakfunal asir wa yakfunal ihsan. Kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Ini kadang Ustadz, kita banyak jumpai ketika suami melakukan kebaikan, 100 kebaikan, satu kesalahan yang dilakukan sama suami, sang istri mengatakan, aku nggak pernah lihat kamu melakukan kebaikan sedikit pun. Sehingga Ustadz, ketika rumah tangga kita mau menjadi rumah tangga yang akan menghadirkan ketenangan, litaskunu ilaiha, ketenangan bagi seorang istri adalah istri diajak untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini buat para istri, saya banyak ketemu permasalahan rumah tangga di lapangan itu adalah karena hal-hal yang sepele Ustadz. Di mana sepele Bu? Sepelenya adalah pada saat suami keluar rumah, kemudian baru sampai rumah, istri nanya dari mana, abis ngapain, abis ketemu siapa. Bu, mohon maaf, secara psikologi suami itu kalau baru pulang dari mana-mana jangan ditanya dari mana, abis ngapain, ketemu siapa. Ini bisa jadi ribut Bu. Karena emosi dan lain-lain di jalanan macet dan lain-lain, ini masih penuh penat, penuh sesak di pikirannya Bu. Makanya biarkan dulu 10 sampai 15 menit. Makanya pertanyaan yang sederhana yang ibu-ibu mesti tanyakan, Mas mau minum apa Mas? Mas mau kopi tanpa sianida atau aku yang selalu ada? Boleh. Ya makanya ini menjadi alasan para lelaki suka ngopi, suka datang ke warung kopi. Karena boleh jadi baru sampai di sana yang ditanya mau minum apa Pak? Itu buat meredakan emosi kita. Ya ini harus dilihat dulu Ustadz. Supaya menjadi keluarga yang penuh canda, tawa. Satu, istrinya banyak bersyukur. Yang kedua, banyak ngertiin suaminya, jangan neken dan lain-lain. Itu menjadi persoalan bersama. Insya Allah. Masya Allah. Jadi nawarinnya mau minum kopi atau susu gitu ya. Kalau tadi dibilang bahwa berkeluarga itu sebegitu kroniknya panjang. Ada wanita-wanita yang kemudian sering menyalahkan suami. Ya habis suami saya gitu. Atau dalam bahasa sederhana, taati suami. Pintu surga itu 8 kebuka buat Anda. Terus ada pertanyaan, suami yang kayak apa dulu Ustadz? Gitu nanyanya Ustadz. Itu sesederhana itu perempuan bisa masuk surga 8 pintu Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Sahal itu benar adanya. Mungkin ada ibu-ibu yang masih terpojok. Hari ini, saat ini, saya akan justru membela ibu-ibu. Masya Allah. Nabi SAW adalah panutan kita. Bagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau. Para suami, dimanapun berada. Lihatlah bagaimana Rasul SAW berakhlak mulia terhadap istrinya. Pernah suatu hari, Nabi SAW pulang agak larut malam. Kemudian beliau mengetuk pintu, Assalamualaikum. Ternyata Ummul Mukminin Aisyah sedang tertidur. Ketuk lagi, Assalamualaikum, yang kedua kali. Beliau tertidur, enggak bangun. Assalamualaikum, 3 kali Nabi SAW mengetuk pintu. Istri beliau sedang tidur. Apa yang dilakukan? Apakah pintu ditendang? Enggak. Beliau SAW mengambil sorban beliau. Dia gelar di depan pintu kemudian tertidur. Itulah akhlak Nabi SAW kepada istrinya. Jangan tanyakan kalau kita. Tanyakan kepada suami-suaminya bunda ini. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Laki-laki terbaik itu bukan laki-laki yang menjadi malaikat di luar rumah, tapi menjadi malaikat di dalam rumah. Ini kadang banyak laki-laki di luar rumah menjadi malaikat, di rumah jadi apa? Bukan saya loh ngomong. Jadilah malaikat di luar rumah, jadilah malaikat di rumah. Khairukum li ahli. Laki-laki terbaik itu yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan aku ini laki-laki, aku ini suami terbaik bagi keluargaku.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Pemimpin harus sabar. Pemimpin harus telaten. Pemimpin harus penuh kasih sayang. Sifat pemimpin harus ada pada suami. Sehingga dalam mengarungi rumah tangga, seperti apapun istrinya, tadi bilang pulang bukan senyum tapi cemberut. Dia sabar. Itulah laki-laki terbaik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi syaratnya gampang Bu. Taat sama Allah, taat sama Rasul, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sama taat sama sehancur apapun suaminya. Alhamdulillah masih bersama Dodi Al-Jambari di Harmoni Indonesia spesial Ramadan. Dan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada bidadari-bidadari yang ada di depan saya ini. Ini waktu masih belum nikah dulu kan masih jadi kembang desa. Sekarang begitu jadi keluarga kan mulai jadi kembang api. Suka meletup-letup. Nah, mumpung ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan ke Tuan Guru atau Ustadz Sahal, monggo silakan. Siapa dulu? Ada yang mau tanya? Silakan. Sebutkan nama, ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Peltu Murtini Yulianti ingin bertanya kepada Ustadz Fajar yang mana tadi telah membela kita kaum ibu-ibu. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi konflik rumah tangga agar tidak merusak ukhuwah? Yang mana kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, ibu, dan sebagai abdi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ringan atau berat ini? Masya Allah, tabarakallah. Ibu Yulianti, barakallah, pertanyaannya bagaimana kita kemudian memanage keluarga kita dalam menghadapi ujian, cobaan, konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Pertama, ujian dalam rumah tangga itu pasti akan terjadi. Enggak mungkin tidak. Kita berkaca kepada rumah tangga Nabi SAW, manusia yang paling saleh, yang paling taat, paling mulia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rumah tangga beliau. Makanya nanti turun surat An-Nur. Yang terpenting adalah jamaah sekalian Allah muliakan, bagaimana kemudian ujian dan cobaan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga kemudian kita mampu melihat ini sebagai ladang ibadah yang Allah hadirkan dalam rumah tangga kita. Ada terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, ibu dengan anak, orang tua, suami, ayah dengan anaknya. Saya pikir ini dah termasuk momentum terbaik. Kita membentuk harmoni rumah tangga di bulan Ramadan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ijtami'u ala ta'amikum wa dzkuru ismallah alaihi yubarak lakum fihi. Ini bulan Ramadan momentum terbaik untuk kita menguatkan hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan keluarga. Nabi perintahkan kita kalau makan, kalau berbuka, kata Nabi ijtami'u, ayo bareng-bareng. Ya. Saat berbuka jangan suami di mana, istri di mana, anak di mana. Padahal sama-sama di rumah. Pesan Nabi, ijtami'u ala ta'amikum. Kalau berbuka ini bersama-samalah, ngumpul di meja makan. Kalau kakaknya masih ada di atas, panggil. Nah, yuk, ini momentum terbaik nih, ayo buka bersama. Mungkin selama ini kita biarkan anak kita sendirian berbuka, makan sendiri tanpa kita pedulikan. Apa kata Nabi? Wa dzkuru ismallah alaihi yubarak lakum fihi. Maka Allah akan berkahi keluargamu. Sesibuk apapun Bunda dalam tugas sebagai abdi negara, mohon maaf, tidak mengurangi perhatian para bunda untuk anak-anak. Begitu juga para suami, sesibuk apapun suaminya Bunda bertugas dimanapun,
jangan sampai kemudian melupakan tanggung jawab pertama kita, selalu mendidik anak-anak kita. Pesan Nabi, alzimu auladakum, hendaknya kalian selalu bersama anak-anak kalian. Jaga hubungan baik kalian. Ya, harus bergaul yang intan dengan anak-anak kita. Wa ahsinu adabahum, dan ajarkan mereka adab akhlak yang baik. Jadi gitu Bunda, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Untuk yang pertama, yang bertanya dan untuk pemirsa semuanya. Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Yang kedua, silahkan. Sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Trinurul, kami dari cabang 4 KP1. Mohon izin Pak Ustadz, kami bertanya pada Pak Ustadz Sahar, bagaimana menjaga suasana rumah agar tetap bernilai sebagai ibadah? Karena kami sebagai seorang ibu, di rumah kadang kami lelah dengan kerjaan rumah, dengan anak rewel, kadang ujian ada aja dalam rumah tangga. Kami ingin tahu bagaimana agar ibadah dalam rumah tangga itu tetap berjalan. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana menjaga suasana rumah agar dalam kondisi suasana ibadah. Yang pertama adalah suami istri harus menyadari bahwa ibadah yang paling lama itu bukan sholat malam dari jam 12 sampai jam 4 pagi, bukan puasa dari ba'da subuh sampai dengan maghrib, tapi ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Artinya ketika suami dan istri menyadari ibadah yang paling lama adalah pernikahan, maka di sini sudah mulai sama-sama saling mengisi dalam ibadah ini, sehingga pada saat misalkan bergandeng tangan aja misalkan di dalam rumah, cuman ngobrol antara suami dengan istri dan anak, ini bukan wasting time, ini bukan ngabisin waktu semata, tapi ini kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi harus sama-sama menyadari pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama yang sedang dijalani. Yang kedua, harus sama-sama ditanamkan rasa syukur dari seorang ibu, seorang ayah dan juga anak. Nih contoh, mohon maaf ibu-ibu. Kenapa banyak di antara kita nih itu menjadi manusia tuh sulit bersyukur kepada Allah. Nih mohon maaf saya tanya, ibu siapa namanya ibu? Ibu Hana. Ibu Hana saya tanya, buah yang paling disuka apa Bu? Contoh aja nih. Apel, kalau buah apel nggak ada, Bu Hana marah. Ini contoh ibu ya. Ibu Hana paling suka buah apel. Kemudian Bu Hana pesan sama teman-temannya, itu apel punya aku ya, aku mau. Kemudian subhanallah ternyata yang dikumpulin hanya pisang, jeruk, mangga, nggak ada apelnya. Pertanyaannya Bu Hana, tatkala apelnya nggak ada di depan mata apa? Marah, kecewa. Perasaan sederhana kita adalah kita kecewa. Kenapa Bu Hana kecewa? Karena apelnya nggak ada makanan yang disukai. Ini menjadi alasan kenapa kita manusia sulit bersyukur, karena selalu lihat yang nggak ada di depan mata kita. Kenapa seorang ibu sering marahi anaknya? Karena ada yang tidak dilihat ada di dalam diri anaknya. Kenapa seorang istri memarahi suaminya? Karena boleh jadi ada yang tidak dilihat ada di dalam diri suaminya. Kenapa para suami sering marahin istrinya? Karena boleh jadi ada yang tidak dilihat ada di dalam diri istrinya. Makanya Allah ingatkan berulang sampai 31 kali di surah Ar-Rahman dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Salah satu tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah. Kalau ingin menjadikan suasana kita di rumah tangga kita ini suasana yang penuh ibadah, maka jalani ini dengan niat ibadah. Yang kedua, hadirkan rasa syukur di antara para suami, istri dan anak-anaknya. Insya Allah ini ada suasana yang baik di dalam rumah tangga tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Silakan satu lagi, ada pertanyaan? Silakan Ibu. Ditujukan kepada siapa? Dari Ibu siapa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Fajar, saya izin bertanya, saya dengan Susan, bagaimana peran kita selaku orang tua itu bisa menjadi tauladan bagi anak-anak kita di rumah. Sementara ini, mohon maaf, kebanyakan orang tua itu kan meskipun kami ibu rumah tangga, tapi saat berkegiatan di kantor suami, Pak. Jadi apakah itu akan berpengaruh terhadap anak-anak kita, memframing orang tuanya, oh iya orang tua kita ini harus kerja dari pagi misal sampai sore seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang ibu mampu membentuk dirinya menjadi teladan bagi anak-anaknya? Ibu, yang harus kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, di antara rezeki itu adalah Allah berikan kita anak keturunan. Lihat di luaran sana, banyak orang yang bangun malam bermunajat menangis kepada Allah, ya Allah, berikan kami anak keturunan, belum diberikan anak keturunan. Di luar sana banyak orang yang menangis kepada Allah, ya Allah, berikan kami pasangan, belum dapat pasangan. Maka siapapun hari ini yang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan anak keturunan, maka syukuri. Dari rasa syukur itulah kemudian kita akan menjadi seorang ibu siap meluangkan waktu, siap berkorban untuk anak-anak kita, siap untuk mentarbiyah, mendidik mereka. Karena ini adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi lihat anak-anak kita ini adalah sebagai titipan amanah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita di luar rumah, jangan lupa peran utama kita sebagai seorang ibu. Mohon maaf, sebanyak apapun penghargaan yang kita dapatkan di luar rumah, tapi sesungguhnya tidak akan pernah bernilai bila mana kita tidak mendapatkan penghargaan dari rumah tangga kita, menjadi seorang ibu terbaik. Maka disinilah kemudian jangan lupa peran utama sebagai seorang ibu. Ya, Allah alam bisawab. Insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullahu khair. Ibu-ibu Jalasan Asri, ibu-ibu Kowal yang tentu sudah mendapatkan begitu banyak inspirasi yang datang dari Tuan Guru, dari Ustadz Sahal. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan lagi untuk bisa mengikuti terus Harmoni Indonesia spesial Ramadan ini. Sampai di sini dulu, sudah 1 jam nggak berasa. Saya Dodi Aljambari undur diri dari hadapan ibu-ibu dan pemirsa semuanya. Haturnuhun ayyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wasabil haq akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita bermunajat, menundukkan pandangan kita, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang mulia ini Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dicatat oleh Allah dalam takdir-takdir kita hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari azab neraka. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام
ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى، بسطت رزقنا وقبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك يا الله يا الله يا ربنا أعطيتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا، وتمم يا الله وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. يا مولانا يا رب العرش العظيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.